Amin. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh, maaf. Terima kasih. Terima kasih. Tes, tes. Tes, tes. Tes. Oh, oke, terima kasih. Ini sekarang masih masa pandemi, masih ada COVID. Ada teman-teman yang suka bertanya-tanya, COVID itu dari mana ya? Ini pencobaan dari Tuhan atau bukan? Gimana? Kalau kita kira-kira, saudara ditanya oleh teman, oleh saudara seiman yang lain, COVID dari mana? Pencobaan dari Tuhan kah? Atau dari iblis? Oke, kita baca ya, langsung baca ayat Alkitab. Karena pegangan kita itu hanya firman Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berpegang pada logika manusia, pada pengetahuan manusia. Logika kita mungkin kalah dengan keajaiban Tuhan. Karena logika kita terlalu kecil. Kecil banget. Saya tuh kalau pagi suka olahraga sebentar, jalan kaki, kemudian olahraga di depan rumah. Saya sering lihat semut yang lagi jalan di halaman. Bagi semut itu, itulah dunia dia. Dia taunya dia jalan dari rumahnya ke tempat makanan, pulang pergi. Kalau saya mau menceritakan kepada semut bahwa ada pantai Ancol yang pasirnya banyak banget, kemudian ada air yang berlimpah-limpah namanya laut, mungkin si semut akan merasa nggak masuk akal, nggak ada itu, bohong. Pikiran kita dengan logika kita dengan pengetahuan Allah itu seperti langit dan bumi jauhnya, banget bedanya. Jadi pegangan kita cuma firman Tuhan. Kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Ini mengenai pencobaan yang tadi itu, yang soal COVID. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan Allah loh. Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Keinginannya sendiri. Ayat 15, dan apabila keinginan itu sudah telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi asalnya dosa adalah dari keinginan sendiri. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Apa sih dicobai itu? Kalau dari asal katanya bahasa Ibraninya, karena itu cuma baru jadi dari bahasa Ibrani, itu dari kata peraso. Peraso itu artinya tes dan juga cobaan, dua-duanya. Jadi tes atau ujian itu juga peraso, cobaan juga peraso, sama. Jadi kadang-kadang artinya bisa dicobai, kadang-kadang cuma berupa ujian gitu. Dan kapan itu nggak jelas. Kapan dipakai sebagai tes, kapan dipakai sebagai cobaan. Jadi sebenarnya pencobaan itu cuma anggaplah itu tes. Siapa yang belum pernah tes sepanjang masa sekolah? Ulangan, UAS, apalagi tes kan, mau masuk sekolah yang baru. Kita seringkali melakukan tes. Ngeri nggak? Kadang-kadang deg-degan, kadang-kadang takut. Tapi tahu kita semua naik kelas gitu. Tes itu tujuannya apa sih? Bukan untuk menjatuhkan. Ujian itu tujuannya untuk naik kelas, untuk melihat, nih saya bisa, jadi saya pantas untuk naik kelas. Itu aja. Tes itu nggak akan misalnya anak kelas 2 SD dites dengan soal kelas 2 SMA. Itu namanya menjatuhkan, karena nggak mungkin dia bisa menyelesaikan. Anak kelas 2 SD akan mengalami tes seperti level anak kelas 2 SD. Begitu dia naik kelas 3, tesnya akan lebih berat. Ya iya. Tapi waktu dia kelas 2,
di kelas 3 nanti berat banget loh tesnya. Apakah begitu? Terus takut nggak bisa, nggak usah naik kelas 3. Enggak, karena ketika dia naik kelas 3, kemampuan dia sudah bertambah, dia sudah naik kelas, tes di kelas 3 sama beratnya dengan tes di kelas 2. Ketika dia naik kelas 2 SMP atau kelas 6, kelas 7, kelas 9, kelas 12, tes itu tidak lebih sulit lagi karena dia sudah kemampuan dia juga sama dengan tes yang diberikan. Jadi tes itu tidak ada yang terlalu besar yang kita nggak kuat. Kita berfirman Allah mengatakan kita tidak pernah dicobai lebih daripada kekuatan kita. Titik, selesai. Nggak pernah lebih. Pasti kita kuat. Dan kita sekarang melihat siapa sih di Alkitab itu yang dicobai atau dites gitu. Kita lihat sekarang orang pertama, yaitu siapa? Hawa, Adam dan Hawa. Di Kejadian 3, semua dekat ceritanya ya. Ular itu bilang, ngomong sama Hawa. Di ayat 1, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Dia menimbulkan keraguan. Cuman itu aja. Iblis itu nggak menyerang kita dengan tombak, wah serem, giginya panjang, tangannya kukunya panjang-panjang, terus bertanduk, bersayap, hitam, wah menggelegar. Enggak, dia cuma ngomong, tentu Tuhan tuh berfirmannya begini ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan, gitu toh. Terus apa jawab Hawa? Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, si ular cuma bilang, sekali-kali kamu tuh gak akan mati, gak? Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di ayat ke-6, di Kejadian 3, ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik loh, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Apa yang membuat Hawa jatuh dalam dosa? Bukan si ular, ayo makan. Udah pakai tombak gede itu, makan supaya kamu berdosa. Kamu mesti makan, ditakut-takutin. Enggak. Begitu ngomong 2 kali, si ular udah diem aja, nggak ngomong apa-apa lagi. Selesai dia, cuma ngomong di awal. Udah gitu, yang dilakukan Hawa apa? Dia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Oh iya ya, bagus juga loh warnanya kayaknya bagus, merah ranum gitu. Kayaknya baik kok, masa buah nggak baik? Buah kan bagus untuk kesehatan. Nggak tahu dia udah tahu atau belum ya. Tapi dia melihat buah itu baik untuk dimakan. Kemudian sedap kelihatannya. Ini kalau dimakan enak nih. Si udah nggak ngapa-ngapain lagi. Itu semua dilakukan oleh Hawa. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Itu semua dilakukan oleh Hawa. Nah, setelah itu baru maka dia memetik, memakan, dan memberikan kepada Adam. Jadi intinya kejatuhan, dosa itu munculnya dari mana? Ketika timbul keinginan, buahnya baik kok, untuk dimakan bagus, terus sedap kelihatannya, terus menarik karena memberi pengertian, indah. Itulah yang menggoda dia. Itulah yang membuat Hawa jatuh. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pertama, masih ingat ya? Pertama, melihat. Terus buah itu baik untuk dimakan, sedap, menarik hati, memberi pengertian. Wah, kayaknya keren banget itu buahnya. Jadi, sekarang siapa yang mencobai? Iblis kah? Atau keinginan Hawa sendiri? Cuma dibuka aja. Jadi ketika kita sehari-hari muncul suatu keraguan, itu mungkin bisikan dari si ular. Tapi si ular itu cuma bisa berbisik. Dia tuh nggak menyerang
Enggak serem-serem amat kayak apa vampir gitu yang gigit orang gitu. Enggak seseram itu, cuma ngomong. Tapi ketika kita melihat dan mulailah menarik, terpikat. Nah, ini hati-hati. Karena di Yakobus 1 ayat 14 dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tadi saya senang ada lagu yang mengatakan aku terpikat akan engkau, itu terpikat kepada Yesus, dengan Yesus, bukan terpikat hal-hal yang di luar Tuhan. Amen. Karena keinginan kita itu bisa menjadi sesuatu yang memikat. Bosan kerja, sekolah di rumah, pengen keluar, di rumah terus seharian, udah berapa bulan nih, nggak pernah nongkrong hangout. Keinginannya muncul, kemudian mulailah keinginan itu diapain toh? Nanti kita akan lihat keinginan itu dibuat apa, sehingga dia melahirkan dosa. Masih ingat tadi yang ayat pertama yang kita baca di Yakobus 1 ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi ketika timbul keinginan, aduh saya malas di rumah terus, saya pengen keluar, malas protokol, biarin aja, cuekin aja. Itu mulai dibuahi keinginannya. Terus dia bilang, iya, kami bilang ngapain? Gak mungkin kena lah, gini. Muncullah pemikiran macam-macam yang bagus-bagus, kelihatannya menarik, dan pengertian, memberi pengertian. Itu sebenarnya kita sedang membuahi keinginan tadi. Sehingga ketika kita udah nekat aja, maka kita melahirkan dosa. Ketika kita mencobai Tuhan, maka kita melahirkan dosa. Kita ingat Yesus waktu dicobai di padang gurun, kalau engkau anak Allah. Kita seringkali mungkin pencobaannya berkata, kan aku anak Allah, nggak mungkin kena COVID. Hati-hati loh, itu mungkin cobaan di padang gurun. Kamu kan anak Allah, jatuhkan dirimu, nggak apa-apa, nanti malaikat akan menjaga, akan menantangkan kamu dengan tangannya. Kamu nggak akan apa-apa. Jawab Yesus apa? Jangan engkau mencobai Allah Tuhanmu. Oke, kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 4, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ayat 1, Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh, yang membawa Roh ya, Roh gede, Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis yang mencobai. Iya, tunggu dulu. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pencoba itu seringkali datang ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang menginginkan sesuatu. Itu lapar tentang apa saja, misalnya kurang perhatian, merasa kok orang tua saya nggak merhatiin saya, kok pacar saya cuek aja, malam minggu cuma nelpon sebentar, udah gitu WA-nya dimatiin. Itu rasa lapar, itu akan menimbulkan keinginan, oh kalau itu saya mau marah aja sama dia, cuekin aja, putusin aja, dan segala macam. Laparlah Yesus. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, coba kalau saya bayangkan ya, diri saya 40 hari tidak makan. Coba 3 hari tidak makan, apa badan udah gak lemas, pengen makan macam-macam. 40 hari nggak makan dan lapar. Disebutkan di sini, laparlah Yesus. Terus datang pikiran, mungkin iblis itu nggak berupa setan bersayap besar dan bertanduk berekor itu, tapi hanya bisikan, kan engkau anak Allah, rubah aja batu ini jadi roti. Bisa kok. Kalau dia mulai timbul keinginan, iya ya, aku lapar nih, pengen makan roti. Iya ya, bisa sih. Coba, nggak apa-apa kan, buat kesehatan. Kelihatannya baik untuk dilakukan, kelihatannya baik untuk dimakan, menarik, karena itu akan memberikan kekenyangan. Dan dia juga bisa untuk ngetes nih, bisa nggak nanti keluar dari sini saya udah punya kuasa Allah. Bisa jadi. Tapi Yesus sama sekali tidak melakukan semuanya itu. Dia tidak membuai rasa laparnya. Dia tidak
menambahkan dengan pikiran-pikiran lain sehingga dia dipikat untuk merubah batu jadi roti. Yesus langsung menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Oh, iblisnya, aduh, oke deh, diajaklah dia ke kota suci, ditunjukkan ke naik ke hubungan baik Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Jadi, oh nggak apa-apa kita jatuh, kita kan anak Allah. Mungkin kita sedang dicobai ini. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, nggak apa-apa. Malaikat akan menatangkan tangannya untuk menyelamatkan. Tapi kata Yesus, dia nggak memberi kesempatan sedikit pun untuk iya ya. Enggak, dia langsung berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Terus yang ketiga, diajak lagi naik ke atas puncak gunung dan diperlihatkan ke puncak gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan dia bilang, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Diperlihatkan. Tadi ingat waktu si Hawa diomongin sama iblis, buah ini tuh sebenarnya nggak dilarang. Dia melihat buah itu baik untuk dimakan. Dia lihat, Yesus nggak mau lihat. Diperlihatkan semua itu, Yesus langsung bilang, berkatalah, maka berkatalah Yesus langsung. Tidak ada Yesus pikir-pikir dulu atau diam dulu dan memandang ke semua kerajaan bumi itu, enggak. Dia langsung, maka berkatalah Yesus, inilah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saya membaca ini kemarin saya ketawa. Tawa si iblis pergi. Karena setelah itu ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Iblisnya pergi, ya gagal deh. Dia nggak berhasil. Mungkin dia berpikir dulu sama Hawa bisa. Ini susah banget sih, sampai 3 kali gagal. Coba kita jangan seperti Hawa, kita seperti Yesus. Bayang nggak? Iblisnya pergi meninggalkan kita. Dia nggak berbahaya kok untuk kita. Dia pergi kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Amen. Di situ Yesus sama sekali tidak melihat, dia fokus pada apa? Firman Allah. Firman ngomong apa? Sudah, titik, selesai. Akhir-akhir ini laptop saya ada bermasalah, kadang-kadang mati sendiri. Tiap kali saya mau nyalain takut nggak nyala lagi gitu. Tapi setiap kali saya mau menyalakan, saya akan nyalakan dalam nama Yesus. Muncul keraguan, nyala nggak ya? Tapi saya udah pakai nama Yesus. Sejak itu, tiap kali saya dalam nama Yesus harus nyala. Dalam nama Yesus kok, ya pasti nyala. Nggak mungkin gagal. Kalau nggak nyala gimana? Nggak ada kalau nggak nyala gitu. Pasti nyala. Amin. Karena itu nama Yesus. Peganglah firman. Firman Tuhan berkata begini, ya dan amin. Titik, selesai. Nggak ada. Kalau kan bisa aja kalau begini-begini. Itu nggak ada. Amin. Yang ada adalah firman berkata apa. Sekarang kita mau lihat perbedaannya. Pencobaan itu bisa terjadi di mana sih? Di mana saja. Pencobaan Hawa terjadi di Taman Eden yang begitu bagus, tetap aja ada sesuatu yang lebih menarik hatinya. Karena keinginan itu menimbulkan daya pikat, kita terpikat menimbulkan dosa. Bisa juga terjadi di mana? Di padang pasir, Yesus di padang pasir. Bisa juga terjadi di mana? Di tengah badai, ketika Petrus jalan di atas air. Dicobai oleh apa? Petrus jalan di atas air. Sebab bisa kilas aja di Matius 14 ayat 29 sampai 30. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia udah jalan di atas air, sudah bisa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Kalau dilihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu kata dirasanya itu, ketika dirasanya tiupan angin, itu bukan dirasa, tapi dari kata blepo yang artinya dilihat. Dia melihat tiupan angin dan yang keras, strong, yang sangat kuat, takutlah ia dan mulai tenggelam, langsung tenggelam. Tapi untungnya Petrus lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Cepat-cepat dia lihat fokusnya kembali lagi ke Tuhan. Tidak lagi melihat badai. Kita lihat badai, kita akan goyah, takut. Apa yang kita lihat? Angin yang kuat. Sekarang ini teman-teman merasakan nggak, saudara-saudara merasakan nggak bahwa yang kena COVID itu mulai masuk ke orang-orang yang kita kenal.
Dulu mungkin masih orang-orang yang kita nggak kenal di sono, di kota ini yang bukan kota tempat kita tinggal. Sekarang mulai masuk ke orang-orang, oh adiknya si ini, atau teman kita sendiri yang ternyata kena, atau di kantor teman, mulai orang-orang yang lebih kita kenal, bikin takut itu. Tapi tetap Tuhan itu fokusnya ke Tuhan, mata pemandangannya padamu. Kemudian cerita waktu siapa lagi? Pencobaan bisa terjadi di mana? Di atas sotoh rumah. Waktu Daud jalan-jalan di atas sotoh istana, di puncak istananya yang bagus, yang megah, yang mewah, paling tinggi dia di situ. Pencobaan datang. Dia lihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi di 2-11 ayat 2. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dia terpikat lagi. Padahal dia jauh tinggi di atas. Tapi ketika dia nengok ke bawah dan melihat, maka dia terpikat. Nah hasilnya ya tahu sendirilah. Sampai Uriahnya dipanggil pulang. Ternyata Uriah nggak mau tinggal di rumah karena dia lagi berperang. Ternyata Batsebanya hamil. Sampai Uriah dibunuh. Ya segala macam timbul dosa dan dosa melahirkan maut. Kalau udah matang maka itu akan menghasilkan maut. Jadi dimulai dari mana? Dari tampak kepadanya sesuatu yang hilang, yang menyenangkan. Bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka kepengen makan daging, apa yang terjadi? Bukannya ngomong baik-baik ke Musa, Musa, kita udah lama gak makan daging, gimana dong mintain ke Tuhan dong? Enggak, mereka lah marah-marah ke Musa, marah-marah ke Tuhan, dan ngomongnya apa? Kamu membawakan dia keluar dari Mesir supaya kamu mati di sini. Lebih baik saya pulang ke Mesir, di sana banyak daging, biarpun dia jadi budak, di sana bisa makan daging, makan mewah. Wah, timbullah dosa dengan mulutnya. Ketika dia kepengen makan daging, Tuhan kasih daging sampai muntah-muntah saya pada mati. Karena kekurangan air. Apa yang mereka pikirkan? Pengen air, haus, butuh sesuatu, haus dan lapar. Bukannya berdoa, ayo kita berdoa sama-sama minta air, enggak. Musa, gimana sih nggak ada air? Pulangkan kami ke Mesir, lebih baik pulang ke Mesir. Ngapain ikut kamu? Itu keinginan dia sedang dibuahi dan itu melahirkan dosa, menghasilkan kata-kata yang negatif. Waktu Musa naik ke puncak gunung 40 hari 40 malam, biasanya Musa tuh ngurusin mereka. Tiap hari diperhatikan. Mungkin ada orang-orang yang sedang merasa kurang diperhatikan oleh seseorang, oleh pacar, oleh orang tua, oleh atasan, oleh sahabat Anda, oleh tetangga. Oh, tetangga saya sombong banget. Kalau diajak senyum, dia nggak mau senyum balik sama saya. Saya pengen dia tersenyum sama saya. Kalau saya ajak senyum, ingat, keinginan kita sendiri mencobai kita. Kemudian kita buahi, iya, sombong banget sih kalau nggak senyum. Mentang-mentang dia orang kaya. Muncullah, itu mulai membuahi pikiran-pikiran negatif, mulai membuahi keinginan kita. Akhirnya apa? Kitanya nggak pernah senyum lagi. Kita sudah kehilangan kasih. Kita sudah tidak lagi memancarkan kasih Kristus kepada tetangga. Tapi jadi musuhan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tapi waktu itu dia nggak senyum sama saya. Ini mungkin dia nggak lihat, kita nggak tahu masalah dia. Tapi keinginan yang dibuahi terus itu akan menghasilkan dosa. Apa yang kita lakukan? Gimana sih supaya orang itu lulus tes? Ini ayatnya adalah di Matius 26 ayat 39. Ini ayat yang kadang-kadang bikin kita ngeri. Kita suka nyanyi tapi kadang-kadang bikin kita ketika menghadapinya beneran, aduh gitu ya, berat. Tadi kesaksian tadi kayaknya udah 2 tahun berjalan, ya puji Tuhan, biarpun berat gitu. Tapi dijalanin aja. Ya setelah dijalani, setelah lewat bisa bersaksi, kita bisa cerita dulu begini. Waktu ngalamin coba, rasanya kan berat banget. Di Matius 26 ayat 39, ini ketika Yesus berdoa dan dia mau ditangkap oleh orang-orang prajurit Roma. Dikatakan, ya habis bersama muridnya, kemudian dia naik ke gunung, dan maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu.
kalau boleh Tuhan, apa yang Anda rasakan saat ini? Mungkin Anda sedang kekurangan uang. Duh Tuhan, kapan lagi ini? Kok dagangan nggak jalan-jalan, ini duit udah habis. Makan apa saya besok? Janda di Sarfat cuman punya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak untuk 1 kali makan, habis itu mati kelaparan, kata dia. Dan minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Mungkin kita sedang kelaparan, mungkin Anda sedang kekurangan uang, mungkin Anda sedang kekurangan kesehatan, dan Anda menginginkan kesehatan banget, butuh banget, saya butuh sehat. Mungkin Anda mengatakan sekarang ini saya butuh banget uang. Atau mungkin Anda merasakan saya kesepian banget. Udah tertunda berapa nih? Udah setahun ya, sampai setahun pandemi di Indonesia dan kita mulai WFH segala macam. Aduh Tuhan, saya nggak kuat lagi. Mungkin kita sedang di situ. Kalau boleh, Tuhan, biarlah zaman ini lalu. Kasih aku duit dong, gitu istilahnya. Kasih aku kesehatan sekarang. Kemudian apa? Kata Yesus, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketika kita punya keinginan, boleh nggak sih? Boleh. Malah Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu inginkan, aku akan berikan. Ya, tapi ketika keinginan kita beda dengan keinginan Tuhan, mana yang Anda pilih? Mau terpikat oleh hal yang menarik tadi di luar keinginan Tuhan, atau seperti Yesus yang mengatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. 3 kali dia berdoa begitu. Ya harusnya kan Tuhan kasih. Siapa yang mengharuskan siapa? Kita. Sama ketika kita, harusnya tetangga saya kan ramah sama saya baik kok sama dia. Siapa yang mengharuskan? Emang ada undang-undangnya bahwa dia harus baik sama kita kalau kita baik sama dia? Itu kan maunya kita, itu kan keinginan kita, dia baik sama kita. Tapi kejadian begitu gimana? Bisakah kita berdoa, Tuhan jadilah seperti yang kau kehendaki? Yuk kalau gitu saya musuhan sama dia. Ya percuma, ini mah kehendak saya lagi, bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Bapak. Kalau kehendak Bapak berarti aku mengampuni engkau. Tetap senyum sama dia, biarpun dia tidak balas senyum kita, nggak masalah. Oh, senyum kita, kebaikan, cinta, kasih Allah itu tidak tergantung perbuatan manusia. Kalau tergantung perbuatan manusia, udah musnah semuanya. Padahal waktu ini, waktu Yesus mau ditangkap ini, di ayat yang ke-53, ketika habis begitu 3 kali dia ngomong, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Kemudian di ayat 53, datanglah para prajurit bawa tombak, senjata segala macam. Dan dia bilang, emang kamu tuh siapa sih? Datengin aku, mau bawa tombak segala. Apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa loh kalau Tuhan Yesus mau. Ini bukan tidak berdaya. Kita seringkali kalau sudah kepepet banget, ya sudah deh kehendak Tuhan yang jadi. Udah kepepet baru ngomong begitu. Ini enggak kepepet loh. Dia masih punya kuasa. Yesus masih bilang, emangnya kamu kira aku nggak bisa? Minta kepada Bapak, kirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat. Itu kalau datang beneran, 12 pasukan malaikat, itu tentara Romawi hancur semua, habis semua. Dia masih bisa ketika Petrus motong telinga salah seorang prajurit, Tuhan Yesus masih bisa ngambil tempel lagi nempel kok. Kuasanya masih luar biasa. Dia nggak kepepet, jangan dulu kepepet. Karena pada saat kita pepet, kita sudah membuahi tadi keinginan tadi supaya jadi dosa. Justru ketika kita masih mampu, katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Bukan kehendakku. Jangan nunggu kepepet. Tuhan, aku udah berbaring gak bisa apa. Ya sudah Tuhan, aku berserah. Berserahlah sekarang. Sebelum kita kepepet. Karena Yesus mengatakan ini, bukan pada saat dia tidak bisa apa-apa. Dia punya kuasa. Kalau dia mau merubah gitu, nggak mau, bisa. Tapi jadilah kehendakmu. Jadi kalau kita mengatakan tadi
tadi ada lagu apa? Aku menyembah, hanya Engkau yang kusembah. Penyembah yang benar itu ini. Ketika masih bisa, tadi berkata, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Itu penyembah yang benar. Saya sejak dulu bertobat ketemu Tuhan Yesus di waktu saya masih zaman kuliah. Saya sering kali membaca ayat, ya benar ya, ayat yang ini mengatakan, akan tiba saat, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dulu saya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh ya, kira-kira begitulah, meskipun saya nggak ngerti. Inilah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu, itu dia berkata di dalam kebenaran, di dalam roh. Bukan berkata dari logika dia sendiri, bukan berkata dari keinginan dia sendiri. Keinginanku tuh ada dan aku bisa, tapi ini loh Tuhan. Ini sama dengan ketika dia dibawa oleh setan, oleh iblis ke mana tadi? Ke puncak bait Allah. Kemudian disuruh melihat semua dan dikatakan apa? Semua ini aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Dan Yesus menjawab, hanya Allah yang patut disembah. Ini dia, hanya Allah yang patut disembah. Tuhan, aku bisa, tapi biarlah kehendakmu. Jadi ini penyembahan yang benar. Amen. Ini yang dia lakukan. Dia itu yang Yesus tidak hanya ngomong, dia benar-benar firman yang jadi manusia, firman yang jadi daging. Jadi dia melakukan dalam keadaan dia berkuasa, bisa memanggil 12 pasukan, lebih dari 12. Lebih itu berapa? Nggak tahu, mungkin 500 pasukan, mungkin 1000 pasukan. Lalu namanya lebih kan? Nggak cuma dibilang lebih sedikit gitu, nggak. Tapi lebih dari 12 pasukan. 12 itu kalau di Alkitab menunjukkan angka pemerintahan yang sempurna. 12 suku, 12 anak Yakub, 12 segala macam, banyak sekali. Itu menunjukkan kesempurnaan pemerintahan. Jadi kalau 12, lebih dari 12 itu udah mungkin nggak tahu ya, mungkin bumi ini akan dipenuhi dengan pasukan mereka, mati semua itu. Tapi pada saat itu dia mengatakan, jadilah kehendak dan bukan kehendakku. Amen. Pada saat kita mau, bukan pada saat kita kepepet. Pada saat kita mau, nah itu. Terus orang mungkin Anda berkata dalam hati, itu kan Yesus. Saya mau nggak bisa begitu, belum bisa, belum nyampe iman saya untuk seperti Yesus. Tunggu dulu. Ada ayat yang mengatakan, ayat lagi ya, di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu Roh Allah bukan? Ya. Roh Kudus itu Roh Yesus bukan? Iya. Jadi kalau Roh Yesus ada dalam diri saya, berarti bisa. Amen. Kita nggak bisa lagi mengatakan itu kan Yesus bisa, saya nggak bisa ngomong begitu lagi. Roh Yesus yang ada dalam diri kita kok, tinggal kita membiarkan dia yang bekerja, atau kita enggak, kalau Yesus kamu diam aja di pojokan, saya yang mau maju, atau kita yang begitu. Jadi ketika kita dicobai, ingat lagi, yang mencoba itu bukan iblis cuma ngomongin sebentar, cuma bisikan-bisikan. Tapi ketika kita membuahi keinginan kita tadi, jadilah dosa. Nah di situ baru kita bisa berkata bahwa aku tidak ada apa-apanya. Baru kita bisa berkata seperti Yesus, yang baik hanya Allah. Waktu orang-orang bilang, hai guru yang baik, aku nggak baik. Yang baik hanya Allah, hanya Bapa. Amen. Wah kamu baik sekali, udah nolongin saya. Enggak, yang baik cuma Bapa. Oh kamu baik sekali, ada orang sombong banget gitu, kamu tetap senyum. Bukan, yang baik cuma Bapa. Oh kamu hebat sekali, bisa melewati, bisa tetap tegar. Yang hebat bukan saya, yang hebat cuma Bapa. Amen. Itu adalah penyembah benar. Bukan penyembah yang kadang-kadang sekali benar. Seringnya mengikuti keinginan sendiri. Seringnya kita melakukan
saya mencobai dengan menimbulkan keinginan yang macam-macam, dan itu kita buahi dan menghasilkan dosa, bukan dari Allah. Jadi apapun yang dialami saat ini, baik itu soal teman, soal keluarga, mungkin bagi yang punya anak berat karena harus ngajarin anaknya juga berat diajarin orang tuanya. Mendingan belajar di sekolah, galakan mama daripada guru di sekolah, kan gitu toh. Mamanya juga bilang, ih ini anak, mendingan kamu sekolah sama daripada mama yang ngajarin mama kesel. Dua-duanya menderita. Kalau boleh, udah belajar sendiri aja gitu. Tapi ya hati mama kan juga nggak bisa ya, masa anak suruh belajar sendiri, itu terpaksa dilakukan. Sekali lagi ya, mulai sekarang jangan karena terpaksa, jadilah kehendak Tuhan. Kalau emang kejadian seperti ini, berarti apa? Berarti ya sudah, inilah yang kita hadapi. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka mau bilang, aduh panas. Tuhan kasih apa? Kalau panas, dikasih tiang awan di siang hari. Hebat loh. Itu saya suka heran. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka melihat api bercahaya di Gunung Sinai. Dan pada saat yang sama mereka melihat itu, mereka ngomong sama Harun, Harun, Musa udah gak ada. Nih gimana nih, aku pengen menyembah yang lain, berikan kami Allah. Bikinlah lembu. Masih ada awan dan api di Gunung Sinai, masih kelihatan menggelegar. Mereka nyembah lembu. Kok bisa? Kita sekarang nggak lihat fenomena alam kayak gitu. Seandainya lihat, bisa? Nggak tahu, mungkin juga bisa. Karena kita punya keinginan yang mencobai kita, yang kalau dibuahi akan menghasilkan dosa. Jadi ketika keinginan timbul apa? Kesel, kepengen apa? Kepengen marah, kepengen ngomel-ngomel. Ngomel sama siapa? Ngomel sama COVID. Silakan ngomel sama COVID. Kita nggak tahu COVID-nya ada di mana. Tapi daripada ngomel sama COVID nggak ada gunanya. Kenapa kita tidak? Oke, Tuhan, saya harus begini, jadilah kehendak. Bagi anak-anak yang sudah belajar sama mamanya, ya sudah. Mungkin saat ini sebenarnya mama tuh guru yang terbaik. Oh enggak, bahkan yang guru di sekolah itu kan pikiran kita. Itu kan keinginan kita. Jangan dibuahi. Jangan dibuahi. Supaya tidak melahirkan dosa. Oke, ya, pokoknya semua terjadi itu pasti terbaik. Titik, itu aja. Supaya kita bisa seperti Yesus mengatakan, kita hanya menyembah Allah. Hanya Tuhan yang baik, hanya Dia yang hebat, bukan saya. Oke, kita akan sambil berdoa. Biarlah kita masing-masing datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan yang ada di dalam diri kita, Roh Allah, Roh Yesus yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita tidak bisa mengatakan itu kan Yesus. Dia bisa. Kalau saya tidak sanggup, saya belum bisa. Kita tidak bisa lagi berkata begitu, karena Roh Allah ada dalam diri kita. Masing-masing kita berdoa. Biarlah masing-masing menjamah jubah Yesus. Cukup jamah jubahnya, maka kuasanya akan mengalir. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah ada firman yang kembali dengan sia-sia. Bapa, Yesus, saat ini aku ingin menjamah jubah-Mu. Aku butuh kekuatan-Mu, Tuhan. Aku ingin menginjikkan Roh-Mu untuk mengambil alih hidupku. Aku ingin menang seperti Yesus dalam setiap pencobaan. Aku ingin berkata seperti Yesus, seperti Engkau Yesus, yang bisa berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi dan bukan kehendakku. Bukannya meminta cawan ini berlalu, tapi meminta kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Yesus yang memberi kami kekuatan. Biarlah kami tetap berpegang kepada-Mu. Saat ini kalau Engkau merasa masih ada hal yang keinginan-keinginan lain yang mungkin sudah dibuahi atau sedang dibuahi, sedang mengganggu Anda, dan Anda sedang merasa benar karena keinginan itu sepertinya indah, menarik, dan kita
hidup kami saat ini, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, kakek nenek kami, tetangga kami, semua orang yang berhubungan dengan kami, pasangan, kakak adik, saudara, teman, siapapun juga, bahkan orang-orang di sekitar kami, atau mungkin orang-orang yang tidak kami kenal, atau berita-berita yang ada di luaran. Bapa, lindungi kami. Biarlah kami hanya ingin supaya kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Kami minta dalam nama Yesus. Kami yakin kalau kami minta dalam nama Yesus, maka itu pasti terjadi, pasti diberikan, dan pasti terjadi sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.